Dan di tangan kalian ada busana sandana. Sandana adalah istilah untuk golongan bangsawan kecil pada masyarakat Sunda yang merupakan keturunan dari perkawinan antara seorang raden dengan golongan yang lebih rendah. Busana yang dikenakan oleh sandana sudah dipengaruhi oleh busana gaya Eropa. Hal itu terlihat dari busana yang dilakukan oleh laki-laki berupa jas dan celana pantalon berwarna putih, dengan tetap mempertahankan ikat kepala sebagai ciri khas laki-laki Sunda. Sementara itu, perempuan dari golongan santana mengenakan kebaya berdikasi dari segi warna dan dipadukan dengan kain batik. Dan selanjutnya ada busana menak. Selanjutnya di depan Anda ada busana menak. Busana menak ini terjadinya kontak antara masyarakat Jawa Barat dengan bangsa asing yang mengakibatkan adanya perpaduan antara kebudayaan lokal dengan budaya asing, khususnya Hindia dan Belanda. Dalam menjalankan kekuasaannya, Hindia Belanda menciptakan politik divide and conquer dengan cara membuat stratifikasi sosial dalam tiga golongan antara lain menang, santana, dan Roma. Stratifikasi sosial inilah yang menyebabkan adanya perbedaan dalam gaya hidup berbicara, seperti terlihat pada busana Bupati Bandung abad 20 yang banyak mendapat pengaruh budaya asing. Dan di depan Anda ini ada kelas yang pendirian sekolah itu dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda yang merupakan salah satu realisasi dari politik etnis balas budi dalam memajukan dan mencerdaskan bumi putra. Sebagai langkah awal, pada tahun 1875 di Bandung didirikan sekolah untuk tenaga pengajar. Berdasarkan kebutuhan, ada dua jenis sekolah. Yang pertama ada sekolah kelas 1 atau bangsawan, dan yang lainnya ada di bidang pendidikan. Dan ada yang kedua adalah sekolah kelas 2 untuk kalangan rakyat. Diharapkan untuk calon pegawai rendah dan administrasi. Dan yang ketiga adalah sistem pembelajaran. Jadi sistem pembelajaran di sekolah bumi putra ini menggunakan metode pendidikan yang diawal ini menggambarkan suasana kelas di sekolah bumi putra pada akhir abad 19 hingga abad 18. Dan selanjutnya ada prasasti Kawali. Prasasti ini tidak diketahui angka tahunnya, tapi akan berdasarkan prasasti yang bertuliskan aksara dan susunan kuno itu dapat diketahui tentang seorang raja yang dikenal dengan nama Prabu Raja Wastu atau Niskala Wastu Kencana yang dikeluarkan dikawali dengan keraton yang dinamakan Surawisesa. Dan ini ada prasasti Kawali II. Prasasti Kawali II ini berukuran sekitar 60 x 81 x 125 cm, yang pada bagian muka terdapat 7 baris kelihatan yang tidak teratur. Isi dari prasasti Kawali II ini yaitu Ayama no oshi ina kawaliba dipakenaka tak benar pakononjor na curitan, yang artinya kepada yang mengisi tempat kawali berani menerapkan kebenaran agar bertahap dalam perjuangan. Yang selanjutnya ada prasasti Kawali III. Prasasti Kawali III ini merupakan temuan baru pada tahun 1995 oleh juru kunci situs. Dalam prasasti Kawali III ini terdapat 6 baris tulisan pada bagian muka batu, yang isinya Bani Poroti Gal no Atis Tina Rasa Ayamanu Osi Dayoh Bawo Ulah Batoh Bisi Kokoro, yang artinya berani menahan kotoran, tinggallah isi dari rasa. Kepada yang mengisi kehidupan, wilayah jangan berlebihan agar tidak menderita. Yang selanjutnya adalah prasasti batu tulis.
Prasasti batu tulis ini merupakan peninggalan dari kerajaan Galuh Pakuan atau sering disebut dengan Pakuan Pajajaran atau Pajajaran, sebuah kerajaan Hindu sejak abad 11 sampai 16. Peninggalan sejarah ini adalah berupa tulisan yang ditulis pada batu. Batu yang digunakan adalah batu terasit, yaitu jenis batu yang berada di sepanjang aliran sungai Cisadane Bogor, Jawa Barat. Peninggalan sejarah ini ditulis dengan menggunakan huruf Sunda Kawi atau Palawa serta memakai bahasa Sanskerta. Prasasti batu tulis ini dibangun oleh Prabu Surawesesa yang berkuasa pada kerajaan tersebut. Pada prasasti ini juga terdapat tulisan yang berangka tahun 1455 Saka atau dalam arti tahun 1533. Tujuan dibuatnya prasasti ini diduga untuk menegaskan jasa-jasa Prabu Siliwangi yang merupakan ayahanda Prabu Surawesesa. Namun para pakar meyakini bahwa prasasti ini ditulis setelah sang Prabu Siliwangi meninggal dunia. Akan tetapi terdapat versi lain yang menyebutkan bahwa prasasti ini dibuat sebagai bentuk penyesalan Prabu Surawesesa yang tidak mampu mempertahankan keutuhan wilayah Pakuan Pajajaran, karena pada zaman itu pasukan yang dipimpinnya mengalami kekalahan saat pertempuran melawan Kesultanan Cirebon yang berujung hilangnya sebagian wilayah kerajaan. Yang pertama menemukan prasasti ini yaitu VOC atau disebut West India Company atau Persatuan Dagang India Timur, merupakan sebuah ekspedisi yang pertama kali menemukan prasasti batu tulis ini, yaitu sekitar 1687 dengan dipandu oleh seorang pemimpin bernama Scipio Berita. Penemuan ini tercatat dalam laporan ekspedisi pada tanggal 28 Juli 1687. Pada prasasti batu tulis ini terdapat tulisan yang berbunyi sebagai berikut, yaitu Wangna pun ini sakakala Prabu Ratu Pranepun Diwastudia Wingaran Prabu Guru Dewata Prana Diwastudia Wingaran Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran Sari Sang Ratu Dewata Punyanu Yusuf Pakuan Diva Anak Kahyang Dewanis Kodasang Sida Makta Dimpenatinai Curah yang Niskala Wastu Kancana Sang Sida Makta Kanusalarang Ya Sianinyian Sakakala Kugunungan Ngabaranyian Samidanian Sah yang Talaga Sena Mahawijaya Yasiya Oisaka Panca Pandawa Empan Bumi, yang artinya semoga selama ini tanda peringatan Prabu Ratu almarhum dinamatkan dia dengan nama Prabu Guru Dewata Prana. Dinamatkan lagi dia dengan nama Sri Baduga Maharaja Ratu Adi di Pakuan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata. Dialah yang membuat parit pertahanan Pakuan. Dia putra Rahyang Dewa Niskala yang dibesarkan di Pinatiraga cucu Rahyang. Niskala Wastu Kancana yang dibesarkan ke Nusalarang. Dialah yang membuat tanda peringatan berupa gunung-gunungan, membuat ondakan untuk Puntasaida, membuat Sahyang Telaga Rena Mahawijaya. Dalam tahun Saka, Panca Pandawa mengemban bumi.